Assalamualaikum anak soleh soleha. Kembali lagi belajar dengan Ustazah Feti. Nah, kita hari ini akan belajar tentang matematika. Yuk, tentang apa yang akan kita belajar hari ini? Simak baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang hubungan antar garis. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang pengolahan data. Sebelum masuk ke materi pengolahan data, anak-anak, kalian harus tahu apa pengertian data itu. Sebelumnya, perhatikan cerita berikut. Pernahkah kalian pergi ke dokter? Jika pernah, apa yang dilakukan dokter tersebut saat pertama bertemu denganmu? Apakah kalian langsung diberi obat? Tentu tidak, kan? Nah, hal yang pertama dilakukan dokter adalah bertanya banyak hal kepada kalian. Untuk apa dokter itu bertanya banyak hal kepada kalian? Nah, untuk mendapatkan informasi atau data. Contoh nih, hal yang pertama dilakukan dokter saat bertemu kalian adalah kalian ditanya keluhannya apa yang kalian rasakan. Lalu setelah dokter mendapatkan informasi tersebut, dokter mencatatnya dan memberikan resep obat ke kalian. Nah, kita masuk ke data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Fakta itu adalah kebenaran atau kenyataan. Contoh, seperti data nilai ulangan matematika kelas 4 SD Muhammadiyah atau data tinggi berat badan siswa kelas 4 dan sebagainya. Nah, informasi-informasi yang disebutkan tadi adalah suatu kebenaran atau fakta. Itulah yang disebut dengan data. Nah, dalam melakukan pengolahan data ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Nah, bagaimana cara mendapatkan data? Yang pertama adalah dengan pencatatan langsung. Contoh, guru ingin mengetahui berat badan masing-masing siswa kelas 4. Maka yang dilakukan guru adalah membawa timbangan ke kelas dan melakukan pencatatan langsung. Jadi, satu persatu siswa dipanggil ke depan oleh guru untuk ditimbang badannya secara langsung, kemudian dicatat. Itulah namanya pencatatan langsung. Yang kedua yaitu dengan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab. Misalnya, kamu ingin mengetahui golongan darah temanmu. Misalnya, kamu ingin mengetahui golongan darah Azam. Halo Azam, golongan darah kamu apa? Lalu Azam menjawab, golongan darah aku A. Nah, baru saja itu tadi dinamakan kegiatan wawancara atau tanya jawab kepada temanmu, sehingga kamu mendapatkan informasi mengenai golongan darah temanmu. Nah, yang ketiga yaitu kuesioner atau angket. Misalnya, kamu ingin mengetahui warna favorit temanmu, ingin mengetahui makanan kesukaan temanmu, atau kegemaran olahraga teman-temanmu. Nah, kamu dapat melakukan kuesioner atau angket. Angket bisa disebarkan atau kuesioner bisa disebarkan dengan menyebarkan lembar isian. Kemudian temanmu akan mengisi lembaran tersebut dan kamu mendapatkan data tentang warna, kegemaran olahraga, atau makanan favorit temanmu. Nah, ini disebut tahap-tahap melakukan pengumpulan data.
setelah melakukan pengumpulan data, maka kamu lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penyajian data. Apa itu penyajian data? Penyajian data mempunyai tujuan tersendiri. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menafsirkan data. Data dapat disajikan dalam bentuk. Nah, di kelas 4 kita belajar 2 bentuk ya anak-anak, yaitu yang pertama bentuk tabel. Bentuk tabel itu seperti apa? Ya, tabel yang memiliki kolom dan baris. Kemudian yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang seperti ini anak-anak, yaitu memiliki sumbu mendatar dan sumbu tegak. Namun sebelum kita lanjut tentang bagaimana menyajikan data, maka kita akan harus paham tentang cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Maka kita akan bahas dulu tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Contohnya, terdapat nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 4. Dan cara membaca data memiliki tahap yang pertama, yaitu hitunglah banyak setiap nilai ulangan pada data tersebut. Nah, ini datanya, contohnya kita menggunakan data nilai ulangan matematika 15 siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian menghitung nilai yang paling kecil dulu. Coba perhatikan nilai yang paling kecil ini nilai berapa? Ya, 6. Kita hitung nilai 6-nya ada berapa? Kita hitung nilai 6-nya. Yang pertama 1. Yang di baris pertama ada 1. Yang baris kedua ada lagi, sehingga ada 2. Lalu di baris ketiga ada juga nih angka 6, nilai 6. Jadi kita hitung ada 1, 2, dan 3, sehingga nilai 6 ada 3. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 6 ada 3 orang. Nah, setelah kita lihat nilai 6, selanjutnya kita lihat angka 7. Kita lihat di sini yang memperoleh nilai 7 di baris pertama kita hitung ada 1, ada 2. Lalu baris kedua ada juga nih, sehingga menjadi 3. Lalu baris ketiga ada 1, berarti ini keempat, kelima, dan keenam. Jadi nilai 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga nilai 7 ada 6. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 7 ada 6 orang. Selanjutnya yaitu nilai 8. Nilai 8 itu ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nilai 8 ada 4. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 8 ada 4 orang. Yang terakhir yaitu yang mendapatkan nilai 9. Nah, ada berapa ini anak-anak? Ada 1, dan ada 2. 1, 2, sehingga nilai 9 ada 2. Artinya banyak siswa yang memperoleh nilai 9 ada 2 orang. Nah, kita sudah mendapatkan data-data sebagai berikut. Setelah kita pisahkan nilai 6 ada berapa orang, 7 ada berapa, 8 ada berapa, dan 9 ada berapa. Banyak. Lalu tahap selanjutnya yaitu menulis data yang telah diperoleh atau dikelompokkan ke dalam tabel. Jadi data yang sudah dikelompokkan
tadi kita masukkan ke dalam tabel. Kita peroleh tabel sebagai berikut. Yang pertama kita buat dulu ada berapa kolom? Ada 2 kolom. Yang pertama kolom ke bawah ini kolom 1, kolom 2. Kolom nilai dan kolom banyak siswa. Nah, barisnya kita masukkan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, barisnya kita buat jadi 6. Yang pertama judul namanya tadi ada daftar tabelnya, daftar tabel ya, ini tabel nilai ada banyak siswa atau kolom ya, kolom nilai atau kolom banyak siswa. Lalu kita masukkan untuk nilai 6 ada berapa? Ada 3. Selanjutnya nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 ada 4 siswa, dan nilai 9 ada 2 siswa, sehingga total keseluruhan siswanya adalah benar, yaitu 15 siswa. Nah, ini merupakan cara menulis data yang kita kelompokkan ke dalam tabel. Wah, pertemuan hari ini kita sampai di sini tentang membaca atau menulis data yang kita kelompokkan ke dalam tabel. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar tentang membaca dan menafsirkan data yang telah kita kelompokkan ke dalam tabel. Alhamdulillah, pembelajaran kita dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup. Ustazah pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.